sih lihat pembayaran tapi yang mana? Oke, baik, kita lanjut untuk pengawas K3 Migas. Kemarin sudah dibahas unit kompetensi yang pertama, kerjasama penanggulangan keadaan darurat. Jadi di sini butuhkan suatu tim emergency respon ya, atau tim penanggulangan kebakaran. Tim yang dibentuk, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi ya, sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, nanti ada tim evakuasi, tim P3K, tim penanggulangan kebakaran, tim investigasi, dan mungkin tim-tim lainnya ya. Intinya mereka akan bersama-sama menjadi suatu tim ya, penanggulangan keadaan darurat di tempat kerja, dan mereka akan melakukan latihan-latihan simulasi untuk membentuk kerjasama. Ya, apabila terjadi keadaan darurat, mereka sudah tahu siapa melakukan apa gitu. Dan kemudian yang kedua, kemarin ya, 2 unit kompetensi kita bahas, taktik dan strategi pemadaman kebakaran. Di sini adalah upaya-upaya ya untuk menanggulangi keadaan darurat yang utama di industri migas, yaitu kebakaran. Taktik dan upaya yang dilakukan adalah dengan pemasangan alat-alat pencegahan kebakaran ya, seperti mungkin sprinkler dan hidran, dan kemudian penempatan APAR. Khusus untuk penempatan APAR, ini akan dilakukan, kita akan bahas secara spesifik saat ini. Jadi taktik dan strategi pemadam kebakaran adalah selain juga memasang alat-alat pencegahan kebakaran, juga melatih tim penanggulangan kebakaran dan melakukan latihan dan simulasi yang rutin, reguler, agar mereka bisa melakukan tugasnya dengan benar dan tepat ya, tanpa merasa atau adanya kerjasama ya, karena dilatih berulang-ulang. Dan selain itu juga metode atau prosedur dalam keadaan darurat. Ini juga yang perlu dibuat dan kemudian disosialisasikan kepada seluruh pekerja, ya, terutama kepada tim penanggulangan kebakaran. Nah, kita lanjut di sini, kita akan bahas hari ini 3 unit kompetensi untuk melengkapi menjadi 5. Besok akan bahas kita 3 kompetensi lagi menjadi 8. Unit kompetensi yang ketiga, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam api ringan atau disingkat APAR di tempat kerja di industri migas. Unit kompetensi ini berhubungan dengan penerapan, penempatan, dan penyebaran alat pemadam kebakaran di tempat kerja sesuai standar yang ada. Nah, kalau kita mengacu kepada standar yang ada, yaitu kepada peraturan dan regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan, ya, Permenaker nomor 4 tahun 1980 tentang APAR. Jadi APAR itu ditempatkan dalam jarak tidak lebih daripada 15 meter. Jadi kalau dalam satu bangunan, umpamanya panjang bangunan itu ada 100 meter, maka 100 dibagi 15, dapatnya 6 ya. 6 dan lebih 10, berarti minimal kita tempatkan 7 alat pemadam api ringan. Dan kemudian tergantung luasnya ya. Kalau bangunan itu cukup luas, maka kita akan tempatkan mungkin lebih lagi. Dan juga
aparnya itu jangan terlalu yang mungkin hanya 3 kilogram. Jadi minimal 8 kilogram ya. Karena kita memperhatikan luas gedungnya juga. Jadi semakin luas gedung, semakin mungkin apinya semakin akan lama untuk dipadamkan, maka memerlukan tabung apar yang memadai. Kalau kita memakai yang 2 atau 3 kilo, maka mungkin dalam nggak sampai semenit dia habis. Ya. Apakah dalam waktu segitu? Mungkin nggak sampai semenit. Apakah dalam waktu yang sepersekian detik itu bisa memadamkan api? Nah, ini harus dianalisa dengan tepat ya. Karena regulasi peraturan perundang-undangan hanya berisi aturan general ya, jadi tidak menunjukkan analisanya. Maka masing-masing perusahaan di industri migas ini yang melakukan analisa, karena Permenaker nomor 4 tahun 80 juga itu adalah ya, industri secara umum, tidak secara spesifik industri migas. Nah, jadi untuk di industri migas, apalagi migas adalah berhubungan dengan bahan bakar yang sangat berbahaya ya, mudah terbakar dan mudah meledak. Dan untuk itu mungkin penempatan aparnya lebih spesifik sesuai dengan tingkat bahaya dan resikonya. Jadi kalau di Permen 480 mengatakan maksimal 15 meter ditempatkan sebuah alat pemadam api ringan. Jadi di industri migas ya harus mungkin setiap 10 meter gitu kan. Karena situ hanya dianjurkan maksimal. Jadi maksimal jarak segini harus 1 gitu. Jadi kalau dibikin minimal ya lebih bagus. Oke, untuk penempatan apar itu sendiri, dalam permen itu juga menyarankan tabungnya berwarna merah ya. Lalu di atasnya diberikan tanda penunjuk ya, segitiga berwarna merah, untuk kemudian ada tulisan alat apar ya, atau alat pemadam api ringan. Dan kalau kita gantung dia maksimal 80 cm di atas lantai. Kalau mau diletakkan di lantai juga boleh, cuman diletakkan di tempat yang tidak sering orang lalu lalang gitu ya. Lalu diberikan tanda kurung ya, garis merah, sehingga apar tidak boleh melewati keluar dari garis merah tersebut. Dan juga penempatan apar itu harus di tempat-tempat yang istilahnya mudah terlihat ya, atau eye catching. Jadi jangan ditempatkan di sudut-sudut ya, tertutup dan tidak mudah dilihat. Ya, artinya pada saat keadaan darurat kebakaran, orang akan susah mencari apar tersebut. Dan kita tahu kalau namanya api, kalau masih dalam tahap awal, dia itu akan mudah dipadamkan dengan apar. Tapi kalau dia sudah masuk ke fase berikutnya ya, maka untuk memadamkannya akan lebih sulit ya. Dan bahkan mungkin tidak akan bisa dipadamkan lagi dengan alat pemadam api ringan. Nama juga api ringan ya, berarti saat apinya masih kecil. Oke, di sini hanya ada 2 elemen kompetensi. Yang pertama, menentukan peralatan pemadam api ringan. Yang kedua, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran. Nah, elemen kompetensi yang pertama ini menentukan peralatan pemadam api ringan. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jenis alat pemadam api ringan ditentukan sesuai dengan klasifikasi kebakaran. Ya, jadi kita lihat di tempat di mana apar itu akan ditempatkan,
apa kira-kira bahayanya di situ? Apakah termasuk banyak di situ kertas ya, atau plastik dan sebagainya? Maka itu termasuk kelas A. Kalau banyak peralatan listrik ya termasuk kelas B. Kalau di situ banyak terdapat cairan-cairan cairan-cairan mudah terbakar, maka itu masuknya kelas B. Jadi kita identifikasi dulu ya, benda-benda apa yang paling banyak di ruangan di tempat apa itu akan ditempatkan. Tapi sekarang biasanya untuk gedung orang sudah memakai dry powder ya. Dry powder ini praktis dan sekarang rata-rata digunakan di gedung. Bisa 3 kelas ya, A, B, C. Jadi di ruangan yang banyak benda padat non-logam, kemudian di ruangan yang berisi cairan mudah terbakar atau gas-gas mudah terbakar, dan juga yang banyak berisi peralatan listrik. Jadi kalau kita tempatkan CO2, nah kalau ruangan tertutup itu akan berbahaya ya. Kenapa? Karena saat terjadi kebakaran, kita semprotkan gas CO2, apinya mungkin padam, tapi ruangan tersebut akan kekurangan oksigen. Ya. Dan bisa-bisa kita jadi korban karena asphyxia ya, atau tercekik ya karena apa? Defisiensi atau kekurangan oksigen tersebut. Kemudian rating alat pemadam kebakaran ditentukan sesuai dengan standar. Jadi rating ini ada 80A, 40A gitu kan. Ini hanya untuk perhitungan kira-kira dengan APAR ini bisa memadamkan api untuk areal berapa luasnya. Jadi kalau memang gedungnya cukup luas, maka mungkin kita memerlukan rating pemadam yang lebih besar. Nah, itu mungkin tabung APAR yang lebih besar. Jadi APAR ini ada yang sampai mungkin 20 kilo ya. Jadi bisa dibawa dengan alat bantu roda. Dan ada juga APAR yang hanya sekilo. Biasanya itu ditempatkan di kendaraan atau di mobil. Jadi ditentukan juga ya dengan luas areanya. Jadi ratingnya akan semakin besar, maka semakin besar pula alat pemadam api ringannya. Kemudian fire risk dari bangunan ditentukan sesuai tingkat bahayanya. Jadi kalau kita menghitung fire risk ini akan menghitung berapa banyak orang yang ada di bangunan tersebut ya. Dan kemudian seberapa penting dokumen-dokumen yang ada di bangunan tersebut. Lalu kemudian seberapa penting bangunan tersebut ya. Apakah tempat publik ya, atau tempat personal dan sebagainya. Itu akan menentukan risiko bahaya kebakarannya atau fire risk-nya. Nah, jadi 3 hal ini harus dilihat dulu ya. Luas tempatnya ya, kemudian fungsi gedungnya, lalu seberapa banyak orang yang ada di gedung tersebut, kemudian berdekatan dengan mana gedung tersebut, itu yang akan menentukan fire risk-nya, dan itu juga yang akan menentukan jenis pemadam apa yang akan kita tempatkan, dan kemudian fire rating-nya ya. Jadi mungkin APAR yang berapa kilo gitu. Lalu elemen kompetensi yang kedua, menerapkan penempatan dan penyebaran alat pemadam kebakaran. Ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Alat pemadam api ringan ditempatkan sesuai potensi bahaya kebakaran yang ada. Alat pemadam api ringan ditempatkan sesuai potensi bahaya kebakaran yang ada. Itu tadi ya, apakah kebakaran kelas A, B, atau C. Lalu seberapa mudah nanti kebakarannya, dan
Berapa banyak orang yang ada di situ ya yang dapat menimbulkan korban jiwa nih. Lalu seberapa penting dokumen-dokumen yang ada di tempat tersebut. Dan kemudian seberapa mudah bahan-bahan yang ada di situ mudah untuk terbakar. Kalau banyak kertas tentu akan sangat mudah terbakar ya. Kertas dan kemudian bahan bakar cair ya yang mungkin ada di ruangan tersebut. Nah itu harus dihitung juga ya fire risk-nya. Yang kedua, alat pemadam api ringan ditempatkan sesuai dengan ratingnya. Jadi kalau semakin luas kira-kira ruangannya, maka aparnya ratingnya harus semakin besar. Kemudian penempatan alat pemadam api ringan diberi tanda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya ini, tadi saya sudah jelaskan sesuai dengan Permenaker nomor 4 tahun 80 ya. Tanda-tanda apa yang harus dibuat ya semuanya dijelaskan dalam permen tersebut. Penempatan APAR. Untuk gedung atau area kerja, penempatan APAR jaraknya tidak boleh lebih dari 15 meter. Untuk area kerja yang berisiko tinggi, bisa atau harus di bawah 15 meter. Di atas APAR tertulis tulisan APAR ya, dengan ketinggian 125 cm dari lantai. APAR berwarna merah. Aturan lainnya, penempatan APAR diatur oleh Permenaker nomor 4 tahun 1980. Di gedung kantor dipakai dry powder ya untuk kelas A, B, C. Sedang dekat tangki bahan bakar ya disarankan untuk jenis foam atau busa. Untuk area kerja dengan potensi bahaya tinggi, maka penempatan APAR diperbanyak dengan isi tabung cukup besar atau 8 kg ke atas. P4,5 powder 4,5 kg diujikan pada kelas kebakaran 40 B. Artinya, rating daya padam 40 B membutuhkan bahan bakar cair 240 liter dengan ukuran bak 300 x 300 x 30 cm. Kemudian dibakar selama 1 menit sampai titik terpanas dan dipadamkan sampai api tidak menyala kembali. Gunakan fire extinguisher EP6 powder 6 kg diujikan pada kelas kebakaran 60 B. Artinya, rating daya padam 60 B membutuhkan bahan bakar cair 360 liter dengan ukuran bak 346 x 346 x 30 cm. Kemudian dibakar selama 1 menit sampai titik terpanas dan dipadamkan sampai api tidak menyala kembali. Fire extinguisher FP12 powder 12 kg diujikan pada kelas kebakaran 80 B. Artinya, rating daya padam 80 B membutuhkan bahan bakar cair 480 liter dengan ukuran bak 400 x 400 x 30 cm. Kemudian dibakar selama 1 menit sampai titik terpanas dan dipadamkan sampai api tidak menyala kembali. Ya ada tuh. Gunakan fire extinguisher FT50 foam 50 liter. Diujikan pada kelas kebakaran 125 B. Artinya rating daya padam 125 B membutuhkan bahan bakar cair 750 liter dengan ukuran bak 500 x 500 x 30 cm. Kemudian dibakar selama 1 menit sampai titik terpanas dan dipadamkan sampai api tidak menyala kembali.
Jika pada kelas kebakaran 125B. Artinya, rating daya padam 125B membutuhkan bahan bakar cair 750 liter dengan ukuran bak 500 kali 500 kali 30 cm. Kemudian dibakar selama 1 menit sampai titik terpanas dan dipadamkan sampai api tidak menyala kembali. Ya, intinya fire rating itu untuk menentukan luas area, jadi seberapa besar APAR yang akan digunakan ya fire ratingnya. Oke, jadi itu sedikit mengenai alat pemadam api ringan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, semua pekerja wajib diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menggunakan APAR ya. Jadi mungkin ini bisa diadakan internal di perusahaan. Dan
Untuk sertifikasinya ya untuk tim pemadam kebakaran. Nah, mungkin sedikit kita buat studi kasus. Ini apa perbedaan antara fungsi APAR dengan proteksi kebakaran hidran dan proteksi kebakaran sprinkler. Nah, opini di sini mungkin atau pendapat ya. APAR ini untuk memadamkan api pada awal api baru muncul. Lalu sprinkler sama ya. Jadi saat sprinkler ini ada beberapa sensor. Kalau sensor asap, dia apabila ada asap, dia akan langsung bekerja, kemudian membuka saluran air sehingga air muncrat. Lalu kalau sensornya cahaya, apabila ada cahaya yang terang ya, mungkin ruangannya agak gelap ya, seperti mungkin ruangan di tempat genset. Kalau ada cahaya yang keluar, jadi kalau kebakaran itu kan cahayanya terang. Dia akan mendeteksi, lalu dia akan membuka saluran untuk air keluar. Ada lagi yang sensor panas. Jadi apabila suhu naik ya, sehingga sampai sekian derajat Celcius, sensornya akan bekerja, lalu akan membuka saluran air. Jadi kita tergantung melihat tempatnya seperti apa yang cocok ya. Kalau di hotel biasanya sensor asap. Itu untuk kamar-kamar yang non-smoking. Tapi kalau untuk kamar-kamar yang tempat merokok, orang bisa merokok, maka dia pakai sensor panas ya. Sensor panas atau heat sensor. Nah, lalu apa sih fungsi perbedaannya? Perbedaannya adalah sprinkler bekerja otomatis. Ya, begitu dia mendeteksi sesuai dengan sensornya, dia akan bekerja. Namun dia bekerja hanya berdasarkan desain yang dibuat ya. Kalau APAR, itu orang yang menggunakannya, sehingga orang akan melihat ya tempat api ya, titik dasar apinya, orang akan menyemprot APAR ke situ. Jadi bisa mengarahkan. Jadi istilahnya kalau sprinkler, ini pasif. Kalau APAR kita lebih aktif ya. Lebih bisa dibawa kemana tempat api ya, diarahkan. Kalau sprinkler ya, dia hanya pasif aja, sesuai dengan penempatannya. Kalau hidran ini untuk kebakaran yang api sudah membesar, sehingga APAR tidak bisa berfungsi lagi untuk memadamkannya. Maka kita pakai hose, lalu nozzle, kemudian dipasang di titik hidrannya, dan kemudian biasanya setelah ada alarm bahaya, hidran itu langsung berfungsi, ya pompa jokinya langsung bekerja, dan kemudian membuat tekanan untuk air tekanan airnya langsung keluar. Begitu kita ini pasang, dia akan langsung berfungsi, dan kita tinggal atur dari nozzle-nya aja ya untuk semburan airnya. Jadi hidran juga pasif ya, aktif. Jadi kita bisa arahkan sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, itu kira-kira sedikit perbedaan. APAR dan sprinkler itu untuk api yang masih baru tahap awal. Hidran digunakan untuk api yang sudah mulai membesar. Dan hidran di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan migas, tetap harus nanti berkoordinasi dengan PLN kalau menggunakan listrik PLN, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran setempat ya, apabila terjadi api yang sudah makin membesar. Oke, yang kedua, menerapkan safety permit di tempat kerja di industri migas. Safety permit. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang dibutuhkan dalam menerapkan safety permit di tempat kerja pada industri migas. Oke, safety permit ya, izin keselamatan kalau kita artikan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, apa bedanya dengan work permit? Ya mungkin nggak jauh, kalau ini mungkin lebih spesifik disebutnya safety permit ya. Jadi semacam ya samalah izin kerja. Nah, izin kerja atau safety permit ini dibuat supaya pekerjaan tersebut pengawasannya lebih terpadu, ya, supaya potensi bahayanya dapat diawasi dengan lebih komprehensif ya. Jadi biasanya izin kerja atau safety permit dibuat untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengandung potensi bahaya dan risiko yang tinggi. Contohnya seperti pekerjaan di ketinggian ya. Kemudian pekerjaan di ruang terbatas atau confined space, atau pekerjaan penggalian, atau pekerjaan-pekerjaan panas yang menimbulkan percikan api, ya, hot work, dan lain sebagainya sesuai hasil identifikasi dan analisa di industri migas. Jadi kalaupun ada satu pekerjaan yang ya secara umum tidak dikategorikan ya sebagai pekerjaan berisiko tinggi, namun setelah diidentifikasi oleh tim K3 di industri migas, ternyata ini berpotensi untuk menimbulkan fatality. Ya, berarti harus diterapkan safety permit ya, atau izin kerja. Lalu, apa bedanya pekerjaan yang tanpa memerlukan izin kerja atau safety permit dengan yang memakai safety permit? Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan izin kerja, nanti petunjuk pelaksanaannya berdasarkan SOP yang ada ya, Standard Operating Procedure. Jadi acuannya adalah itu ya, step by step, langkah-langkah kerjanya. Acuannya adalah Standard Operating Procedure yang ada untuk aktivitas pekerjaan tersebut. Namun, untuk pekerjaan berisiko tinggi, contohnya confined space, dengan diwajibkannya untuk membuat safety permit ya atau izin kerja, maka tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut wajib mengisi form ya izin kerja yang ada. Lalu di form tersebut akan menyebutkan tempat kerjanya di mana secara spesifik ya. Kapan akan dilaksanakan ya, dan kemudian berapa lama dilaksanakan, lalu timnya siapa saja, tim leadernya siapa, anggota timnya siapa, semuanya harus jelas nih. Namanya. Lalu peralatan apa yang digunakan, dan kemudian alat pelindung diri apa yang digunakan. Jadi itu semua harus dijelaskan dalam form safety permit ya atau izin kerja. Lalu setelah itu wajib dilampirkan JSA-nya. Jadi sini kita nggak acuannya SOP, tapi JSA. JSA itu ya sama aja seperti SOP ya, langkah-langkah kerja. Cuma bedanya, langkah-langkah kerjaannya itu sudah diidentifikasi bahaya dan potensi resikonya dan pengendalian resikonya. Untuk memastikan bahwa langkah tersebut tepat dan aman untuk dilaksanakan. Jadi langkah pertama diidentifikasi bahayanya, ya, pengendalian resikonya. Langkah kedua sama, identifikasi bahayanya apa, ya, lalu bagaimana pengendalian resikonya. Langkah ketiga dan seterusnya, ya, sampai selesai. Jadi sebenarnya sama aja langkah-langkah kerja seperti SOP, tapi tiap langkah tersebut wajib diidentifikasi bahaya dan resikonya. Nah, lalu mungkin ada
hal lain yang perlu dilampirkan selain jasa, itu kalau di confined space perlu dilampirkan sertifikat gas free. Ya, ini sebagai contoh aja. Untuk memastikan bahwa gas-gas yang ada di confined space tersebut sudah dikendalikan dengan aman dan selamat. Ini sudah dilakukan pengukuran. Kalau teridentifikasi adanya gas-gas berbahaya dan beracun, mungkin segera dilakukan blower ya, exhaust, ventilasi, kemudian dicek ulang sampai tidak ditemukan adanya lagi potensi bahaya gas-gas beracun atau gas-gas eksplosif. Baru dapat dikeluarkan sertifikat gas free. Lalu kalau untuk pekerjaan di tangki, ya, tangki bahan bakar, itu mungkin dikosongin dulu. Dan saluran untuk masuknya cairan itu di lock out dan take out atau di loto. Jadi tidak ada siapapun yang bisa buka kecuali kuncinya nanti dipegang oleh yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Dan kita lihat tergantung pekerjaannya apa, mungkin dibutuhkan lampiran-lampiran lainnya atau sertifikat-sertifikat safety lainnya ya untuk memastikan bahwa tempat kerja tersebut atau pekerjaan tersebut telah aman. Dan juga memastikan bahwa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut kompeten untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dilampirkan sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensinya. Nah, unit kompetensi ini terdiri dari tiga elemen kompetensi. Yang pertama, mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Yang kedua, mengimplementasikan safety permit. Dan yang ketiga, mendokumentasikan safety permit. Jadi di elemen kompetensi yang pertama ini mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit. Ya, tadi jenis-jenis pekerjaan yang sudah saya sebutkan, apakah bekerja di ruang terbatas, bekerja di ketinggian, ya, bekerja dengan potensi panas atau menimbulkan api, hot work, atau pekerjaan penggalian, ya, pekerjaan di air, ya, semua pekerjaan yang menurut identifikasi dan analisa dari tim K3 itu adalah pekerjaan yang dapat menimbulkan fatality. Fatality itu adalah cacat tetap atau meninggal dunia ya. Jadi setiap pekerjaan yang berpotensi atau memiliki resiko fatality itu dapat dianggap pekerjaan berisiko tinggi. Di elemen kompetensi pertama ini terdiri dari 3 kriteria unjuk kerja. Ya, yang pertama jenis ini safety permit disebutkan sesuai fungsinya. Ya, tadi apakah bekerja di ruang terbatas ya. Jadi safety permit bekerja di ruang terbatas ini fungsinya adalah untuk koordinasi pekerjaan di confined space atau ruang terbatas agar semua pihak dapat bekerja dan pengawas dapat mengawasi ya sesuai dengan tugas dan fungsinya agar pekerjaan dapat berlangsung dengan aman, selamat dan sehat. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kedua, prosedur untuk memperoleh safety permit dijelaskan sesuai langkah-langkahnya. Nah, jadi tergantung perusahaan ya, prosedurnya seperti apa dalam membuat safety permit. Apakah safety permit ini izin pengajuannya ke supervisor area ya, atau cukup di supervisor langsung ya, kemudian di-approve lagi oleh bagian safety, atau supervisor langsung, supervisor area, bagian safety, dan seterusnya. Ya. Tergantung skala resikonya. Kalau skala resikonya makin tinggi, mungkin sampai kepada manajer, ya, atau sampai kepada top management. Tergantung skala resikonya juga. Ya. Nah, jadi tergantung perusahaannya juga ya, konsepnya atau langkah-langkahnya untuk memperoleh safety permit itu seperti apa. Tentu SOP dari masing-masing perusahaan tidak sama. Ya. Akan sedikit berbeda-beda.
Kemudian, kriteria unjuk kerja yang ketiga, potensi bahaya yang ada di tempat kerja diidentifikasi sesuai jenis lokasi dan pekerjaannya. Jadi ini potensi bahaya ya. Nah, semuanya ini akan teridentifikasi dengan membuat JSA, Job Safety Analysis, dan mungkin dibutuhkan adanya suatu penjelasan tentang HIRA ya, atau identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Dan kemudian langkah-langkah kerjaan dengan JSA ya, mengamati bahaya dan risiko dalam setiap langkahnya. Ya, tergantung bagaimana nanti disebutkan oleh prosedur yang dibuat oleh perusahaan ya. Jadi apakah harus dibuat HIRA-nya juga ya khusus untuk pekerjaan tersebut atau cukup dengan JSA. Nah, jadi berdasarkan potensi bahaya itu tentu bisa disiapkan langkah-langkah pengendaliannya ya. Kemudian, elemen kompetensi yang kedua, mengimplementasikan safety permit. Jadi setelah izin dikeluarkan, ya, sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan, maka pekerjaan dilaksanakan berdasarkan izin yang dikeluarkan tersebut. Di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, pemilihan jenis safety permit dilakukan sesuai jenis lokasi dan pekerjaannya. Jadi nanti mungkin antara satu lokasi dengan lokasi lainnya sedikit berbeda ya konsep izin kerjanya. Ya tergantung potensi bahaya dan risikonya juga ya. Kemudian yang kedua, pengajuan safety permit dilakukan sesuai prosedur. Ya, sesuai prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur yang telah dibakukan dalam safety permit. Jadi pekerjaan dilakukan sesuai prosedur. Artinya JSA-nya ya. Langkah-langkah kerjanya ada yang dijelaskan dalam JSA. Unit kompetensi yang ketiga, mendokumentasikan safety permit. Jadi setelah safety permit ini dikeluarkan, lalu kemudian safety permit ini akan ada closing safety permit ya, dilakukan sesuai prosedur ya, bahwa pekerjaan telah selesai. Kemudian laporan hasil pekerjaan didokumentasikan. Jadi dibuat laporan pada pihak-pihak terkait dan juga nanti kopiannya sebagai arsip. Ya, arsip itu mungkin nanti akan diberikan pada supervisor area ya atau supervisor langsung dari pekerjaan tersebut atau juga kepada departemen safety. Ya ini ya mengenai safety permit atau izin kerja selamat. Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan pekerjaan yang memerlukan safety permit, yang menerapkan safety permit, dan closing safety permit, dan mendokumentasikan safety permit dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan industri migas dalam rangka penerapan K3 di tempat kerja. Safety permit. Safety permit sama dengan work permit atau surat izin kerja ya, atau SIKA. Untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, diperlukan pengendalian bahaya dan pengawasan yang lebih ketat, sehingga perlu dibuat safety permit. Safety permit adalah sebuah form yang berisi informasi tentang aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan, siapa yang melakukan, apakah pekerjaannya yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan, apakah langkah kerjanya atau jasa tepat, apakah bahaya-bahaya lainnya sudah dikendalikan ya, seperti dengan loto, dangerous gas ya, working at height, work, dan lain-lain sebagainya. Dengan safety permit, pekerjaan itu akan diawasi lebih dari satu pihak ya, sehingga dipastikan dapat berlangsung dengan aman, sehat, dan selamat. Kompetensi yang diminta adalah mengetahui apa itu safety permit, latar belakangnya, jenis-jenis safety permit, prosedur pembuatan safety permit di tempat kerjanya, potensi bahaya di tempat kerjanya, lalu mampu mengurus dan menerapkan safety permit dalam pekerjaannya dengan benar, kemudian mampu menyimpan safety permit yang dibuat untuk menjadi arsip. Ya, ini nanti videonya mungkin bisa dibuka saja karena ini hanya contoh ya.
seperti apa itu safety permit. Kemudian mungkin kita sedikit beropini di sini ya untuk studi kasus. Di sini ada 2 studi kasus. Jelaskan cara membuat suatu safety permit untuk suatu pekerjaan di tangki bahan bakar. Jadi umpamanya ada pekerjaan di tangki bahan bakar, mungkin pengelasan ya. Mungkin ada sedikit kebocoran ya, atau mungkin bengkok atau apa mungkin ya. Ya ini contoh aja. Jadi mungkin butuh satu pekerjaan pengelasan. Maka tim juru las ya, yang akan melakukan pengelasan tersebut itu harus membuat suatu izin kerja selamat atau safety permit. Ya. Kemudian mereka menentukan siapa timnya, siapa juru lasnya, ya. Lalu mereka mengisi form safety permit, kemudian mengisi tempat akan jenis pekerjaannya adalah pengelasan tangki bahan bakar. Kemudian tempatnya di mana ya, tangki nomor berapa, area mana, dan sebagainya, itu harus clear dan jelas dijelaskan di formnya. Kemudian waktunya kapan ya, umpamanya tanggal sekian, ya, tahun sekian, bulan sekian. Lalu yang melakukan siapa ya, tim leadernya siapa, juru lasnya siapa ya, dan kemudian nanti diisi peralatan yang digunakan apa saja. Peralatan lasnya apa aja ya disebutkan, dan kemudian mungkin ada lagi peralatan-peralatan lainnya ya, atau mungkin kabel listrik ya, kabel extension dan sebagainya, lalu lampu penerangan dan sebagainya. Lalu koordinasi dengan bagian apa aja yang akan diperlukan ya untuk pekerjaan ini. Mungkin koordinasi dengan bagian pemeliharaan tangki. Sehingga tangki itu harus dikosongkan dahulu dan kemudian dibersihkan ya. Mungkin pembersihannya memerlukan gas-gas nitrogen dan sebagainya. Dan kemudian aliran cairan lewat pipa ke dalam tangki itu harus di lock, ditutup, dikunci ya, kemudian di tag. Nah, ini semua akan dijelaskan di dalam safety permit tersebut. Kemudian unsur keselamatannya semua dijelaskan ya. Mulai dari kompetensi juru lasnya ya, kemudian kompetensi tim kerja lainnya, itu nanti dilampirkan ya, sertifikat pelatihan atau sertifikat kompetensinya. Dan kemudian peralatan-peralatannya ya. Peralatan-peralatannya mungkin kalibrasi ya kalau alat ukur, dan kemudian sertifikat maintenance-nya dan sebagainya. Itu harus dilampirkan semua. Jadi dengan safety permit memang benar-benar diperiksa semua unsur yang terkait dengan pekerjaan tersebut ya. Lalu kalau pekerjaan di tangki tentunya ya tangki sudah dikosongkan, sudah dibersihkan ya. Mungkin nanti ada berita acara ya pekerjaan tersebut, dan kemudian lotonya sudah ada, sertifikat lotonya. Nanti kuncinya dipegang oleh siapa ya? Ya, tentunya dipegang oleh tim yang akan melakukan pekerjaan di dalam tangki. Dan kemudian kalau ada 2 tim berarti ada 2 kunci loto di situ. Jadi ingat, bukan 1 kunci. Kalau ada 2 tim, 1 tim umpamanya tim yang mengosongkan tangki, kemudian tim yang membersihkan tangki, berarti ada 2. Lalu tim yang akan melakukan pekerjaan juru las, berarti ada 3. Jadi ada 3 kunci di tempat lockout takeout.
Jadi nggak bisa hanya satu kunci lalu pindah-pindah tangan, enggak. Jadi tiga-tiganya dipegang masing-masing oleh pekerja di tangki tersebut. Nah, kalau pekerja masing-masing tim juga ada 2-3 orang, ya masing-masing 2-3 orang tuh pegang. Jadi kalau ada 3 tim, masing-masing 2 orang, berarti ada 6 kunci nanti. Ya. Nah, inilah sistem lockout takeout. Jadi nggak bisa hanya satu kunci. Kalau satu kunci, diselesai kerja, diambil lah, bahaya itu bisa dibuka. Lalu kemudian setelah semua faktor-faktor safety selesai dilampirkan ya sebagai bukti, barulah pekerjaan tersebut bisa dilaksanakan ya, umpamanya pekerjaan mengelas. Dan dalam pelaksanaan juga harus diawasi ya. Diawasi oleh supervisor langsung dari pekerjaan tersebut, diawasi oleh supervisor area, dan diawasi juga oleh supervisor safety atau bagian safety. Ya, ini contoh ya, safety permit. Maksud dan tujuannya apa? Maksud tujuannya adalah untuk keselamatan, ya, untuk suatu pekerjaan yang berisiko tinggi. Lalu studi kasus yang kedua, apa fungsi safety permit dalam pekerjaan di industri oil and gas? Ya, ini pertanyaan yang simpel dan sederhana. Ya jelas untuk keselamatan dan kesehatan dan keamanan pekerjaan. Karena apa? Karena dengan membuat safety permit, maka pengawasan akan lebih intensif. Ya. Pengawas mungkin tidak hanya satu aja. Ya. Jadi mungkin dari beberapa departemen ya, berkoordinasi untuk melakukan pengawasan. Dan kemudian dengan safety permit, maka dipastikan semua potensi bahaya dan risiko sudah dikendalikan. Sehingga pekerjaan itu dipastikan bisa dilangsungkan dengan aman, sehat, dan selamat. Ya, itulah kira-kira fungsinya. Lalu khusus di pekerjaan di industri, ya ini akan memperhatikan potensi bahaya di industri oil and gas ya, terutama kebakaran. Ya, lalu gas-gas beracun dan gas-gas berbahaya. Nah, dua ini yang benar-benar harus diperhatikan dan dikendalikan ya, sehingga dibuatlah safety permit. Oke, unit kompetensi yang ketiga, menerapkan kegiatan forcible entry. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam penerapan prosedur memasuki bangunan secara paksa atau forcible entry pada saat terjadinya kebakaran sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku. Jadi forcible entry itu adalah masuk secara paksa ya. Di sini hanya ada dua juga elemen kompetensi. Yang pertama mempersiapkan kegiatan forcible entry, yang kedua menerapkan kegiatan forcible entry. Ya ini mempersiapkan kegiatan forcible entry berarti segala peralatan ya, dan kemudian hal-hal yang perlu untuk mendobrak ya, jalan masuk. Ya, mungkin lewat pintunya didobrak, atau kalau memang ada jendela gitu ya. Jadi melihat jalan masuk yang termudah untuk didobrak. Nah, ini perlu dilakukan ya, mungkin karena keadaan terpaksa. Karena mungkin saat terjadi kebakaran, pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Ya, lalu tim penanggulangan kebakaran harus mencari cara ya untuk dapat masuk. Nah, inilah yang namanya forcible entry. Di elemen kompetensi yang pertama ini ada dua kriteria unjuk kerja. Yang pertama, jenis pintu, jendela, dan peralatan forcible entry dijelaskan sesuai dengan prosedur. Jadi nanti diidentifikasi apa saja ya jenis pintunya,
apakah pintu besi dan sebagainya, apakah ada jendela ya, kalau ada jendela ya, tipe jendelanya seperti apa. Nah, ini diidentifikasi dulu ya. Jadi nanti mungkin ada dijelaskan dalam prosedur, tapi ini maksudnya adalah pekerja yang akan melakukan kegiatan possible entry harus melakukan identifikasi dulu ya. Apa itu jenis pintu jendela ya. Dan kemudian peralatan apa dibutuhkan untuk dapat membuka secara paksa pintu atau jendela tersebut. Yang kedua, peralatan alat bantu pernafasan ditentukan sesuai dengan penggunaannya. Jadi harus disiapkan juga SCBA-nya ya. Karena ini akan memasuki tempat yang darurat. Satu ruangan yang mungkin tertutup dan mungkin terdapat bahaya gas-gas beracun atau defisiensi oksigen. Jadi harus dipersiapkan peralatan SCBA-nya ya. Content breathing apparatus. Nah, ini elemen kompetensi yang pertama, persiapan. Yang kedua, penerapan ya, menerapkan kegiatan possible entry. Di sini terdiri dari dua kriteria unjuk kerja. Pelaksanaan possible entry dilakukan sesuai dengan prosedur ya. Ya mungkin perlu dibuat prosedur possible entry. Kalau perusahaan belum ada, ya berarti bagaimana tim ya yang akan melakukan pekerjaan tersebut membuat langkah-langkah kerjanya ya. Yang kedua, penggunaan alat bantu pernafasan ya, self-contained breathing apparatus atau SCBA dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Ya. Jadi bagaimana menggunakan SCBA. Ini sudah dijelaskan dalam operator K3 migas. Possible entry. Unit kompetensi ini berlaku untuk mempersiapkan kegiatan possible entry dan menerapkan kegiatan possible entry. Dalam unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh sektor kegiatan industri migas dalam rangka penerapan K3 di perusahaan. Peralatan yang digunakan ya seperti kapak, pengungkit, pengait, dan sebagainya. Lalu perlengkapan ya untuk pelindungan diri, self-contained breathing apparatus. Possible entry adalah usaha masuk ke suatu lokasi atau ruang kerja secara paksa menggunakan alat-alat bantu sederhana. Peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan possible entry, mampu menggunakan alat-alat bantu yang ada, serta memakai APD yang sesuai. Dan juga mampu menganalisa bahaya dan risiko terkait aktivitas ini dan mampu mengendalikannya. Di sini ada sedikit video yang untuk menjelaskan contoh possible entry. Metal jam, outward swinging door. We've got a setup down here showing us, so we probably have a panic bar on this door. And then we can identify the carriage bolt pattern right here. Two bolts bearing each other on both sides. More than likely a good indicator that we got a drop off.
One is so that we can get the helix dry out to see if the drop box is in place. If it's not, we easily defeat the panic bar in a matter of 30 to 45 seconds. The other reason is so that we can get a pry on the door and know what we're going up against if we have additional locks in place. You can see once we, this is important, so now you're defeating the side closest to one single bolt in the drop box. Outward swinging metal. Ya, itu hanya contoh ngeliat seperti apa sih masuk secara paksa atau forcible entry. Jadi gunakan alat-alat sederhana. Sekarang kita beropini sedikit ya, untuk mengeluarkan pendapat gitu. Apakah tidak ada cara lain? Selain melakukan forcible entry atau masuk secara paksa? Dan mengapa? Ya, jadi sebenarnya forcible entry ini memang tidak ada mungkin dalam keadaan darurat itu dibutuhkan ya, karena daripada terbakar seluruhnya bangunan atau ruangan tersebut, jadi diusahakan untuk masuk secara paksa untuk mengendalikan bahaya dan resiko ya terutama umpamanya kebakaran gitu. Kita lihat kalau ada cara lain ya tentunya kita akan coba. Tapi dalam keadaan darurat nggak mungkin telepon-teleponan ya. Siapa nih yang jaga sini? Siapa yang megang kuncinya? Keburu resikonya melalap habis. Jadi terpapar resiko nanti. Jadi harus gerak cepat, berpikir cepat. Namanya juga keadaan darurat ya. Jadi makanya harus secara mungkin forcible entry. Kalau nggak darurat, ya nggak usah forcible entry ya. Mungkin ada cara lain. Tapi kalau darurat, ya, diusahakan cepat dicari, nggak ada, mungkin langsung forcible entry ya, masuk secara paksa. Oke, ini 3 unit kompetensi sudah kita bahas hari ini. Ya, yang pertama mengenai penempatan APAR, dan yang kedua safety permit, dan yang ketiga forcible entry. Besok kita akan lanjutkan untuk 3 unit kompetensi yang terakhir ya, untuk skema pengawas K3 di industri migas. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi semuanya.